Ya, oke, selamat pagi untuk semua rekan kerja dimanapun kita berada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentunya tentang dunia pekerjaan ya, yang mana di tempat kita bekerja tentu mengalami semua hal-hal ataupun problematika yang berbeda-beda. Nah, saat ini kita akan membahas tentang apa sih Omnibus Law yang sering kita dengar ya. Mungkin banyak yang belum memahami apa sih Omnibus Law itu gitu ya. Nah, Omnibus Law itu sering kita dengar tapi ibaratnya kita nggak pernah mengetahui gitu ya. Dan apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law itu adalah undang-undang ya, sebagaimana yang telah dikenal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu bagian dari Omnibus Law, teman-teman. Ya. Nah, tujuannya apa sih gitu? Tujuan dari Omnibus Law ini yaitu peningkatan ekosistem investasi. Ya, kemudahan berusaha, terus peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja. Dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Nah, itu tujuan dari Omnibus Law. Nah, pada dasarnya Omnibus Law adalah sebuah sebutan. Nah, jadi pengertian Omnibus Law itu adalah model undang-undang yang di dalamnya terdiri dari banyak muatan seperti itu. Nah, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, ya, perlindungan dan pemberdayaan. Usaha mikro, kecil dan menengah. Peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Nah, jadi Omnibus Law lah yang menjadi rujukan dan dasar bagi lahirnya undang-undang lain, ya, maupun peraturan di bawah undang-undang, seperti misalnya PP, ya, ataupun peraturan pemerintah. Nah, dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah aturan hukum, ya, atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dari substansi pengaturan berbeda. Ya. Nah, tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang ataupun saat ini kita lihat apakah perluasan lapangan pekerjaan itu memang ada? Terkhusus di wilayah Pekanbaru masih kurangnya lapangan pekerjaan. Ada beberapa lapangan pekerjaan tapi minat untuk di bidang itu masih kurang. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan aspek-aspeknya, ya, peningkatan yang kita dimaksud di sini, ya, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan apa bedanya dengan lapangan kerja kontrak dan juga outsourcing yang dibuat, ya, itu sama saja untuk memperluas juga, tapi kenyataannya masih juga banyak jumlah pengangguran di kota-kota besar, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ada juga beberapa manfaat Omnibus Law. Manfaatnya itu adalah untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum, ya, penyederhanaan dan penyelarasan perizinan, ya. Jadi Omnibus Law Cipta Kerja memberikan dampak manfaat itu untuk penyederhanaan perizinan dalam berusaha, yakni dengan menyederhanakan dan mengintegrasikan, ya, perizinan dasar dari sejumlah undang-undang yang terkait dengan izin, lokasi, lingkungan, ya, dan bangunan gedung. Yang kedua adalah pencapaian investasi yang berkualitas. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja berkualitas untuk kesejahteraan pekerja. Yang keempat, pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan perkoperasian, ya. Nah, jadi sangat berguna gitu, teman-teman, manfaat dari Omnibus Law ini kalau diterapkan dengan benar seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja pembahasan kita, ya, apakah manfaat dari Omnibus Law, apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan mungkin nanti di video selanjutnya kita akan jabarkan lebih luas lagi, teman-teman. Itu hanya pengertian sederhana, ya, hanya sedikit saja. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.